Pagi adik-adik. Nah, Kak Aan, meskipun pagi hari ini hujan, bahkan banjir di mana-mana ya, di desa kita puji Tuhan tidak ada banjir. Nah, namun tidak mengurangi semangatnya adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kita sapa dulu ya Kak ya. Kita sapa teman-teman kita hari ini. Ayo Zakira yang dari Zaitun. Halo. Sudah siap di depan TV ini rupanya ya. Udah mandi juga. Nah, ini yang dari Maranatha. Ada Tara. Halo adik Tara. Udah mandi belum? Getsemane Yono Tara Kak. Kita sapa juga ya. Tara yang Tara Getsemane. Waduh, namanya sama ini. Nah, yang dari Firdaus itu Kak. Wah, ada Salomo. Halo adik Salomo. Ya, semua sehat. Ya, kita salam sehat dulu Kak. Ya, sehat, kuat, bahagia. Ayo, sambil tersenyum ya. Anak-anak sambil tersenyum, oke? Ayo dipanggil dulu. Anak-anak sekolah Minggu Banyutawa. Sehat, kuat, bahagia. Nah, baik, adik-adik sudah siap di depan TV, di depan HP ya Kak ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun tidak bisa bertatap muka ya. Kita akan puji Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan hari ini. Yuk teman-teman, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari kita berdoa, tirukan Bu Sulika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah siap ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak Aan hari ini senang? Senang sekali, Bu. Oh, kenapa hari ini Kak Aan senang? Ya. Nyanyi nyara. Kenapa hari ini senang? Karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Bu Sulika hari ini juga senang, Kak, karena bisa menemani adik-adik ibadah meskipun harus di rumah saja. Ya, Kak Aan, kita akan puji Tuhan dengan pujian hati yang gembira. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan, bergandengan, ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Silakan bangkit berdiri. Hati yang gembira. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetap semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetap semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hari ini kurasa bahagia, Kak. Ya, adik-adik ayo kita sambil bertepuk tangan, bernyanyi bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan dengan ibu dan bapak. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh teman yang banyak sekali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Silakan bergandengan kembali. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kan? Silakan adik-adik duduk kembali. Oke, hari ini Tuhan memberikan berkat pada adik-adik yang di rumah, pada kakak-kakak yang di sini. Kita akan memberikan persembahan juga buat Tuhan Yesus. Kita beri persembahan, kita akan puji Tuhan. Hidup berkatnya Tuhan satu persatu. Ayo, hari ini apa saja berkatnya kan? Wah, banyak sekali, Bu. Wah, ada sarapan. Kok malah sarapan, Kak? Berkat juga ya, Kak? Ya, berkat juga, Bu. Bangun tidur, bisa bernapas, berkat juga. Berkat juga. Kalau kita mau hitung dari bangun pagi jam 5, bukunya gak muat ya, Kak? Berkat Tuhan itu luar biasa. Ayo kita hitung berkatnya Tuhan. Ayo sambil bertepuk tangan, kita belajar pujian ini ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi, bila topan keras, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. sekali lagi, bila topan keras, bila Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kaan untuk berdoa persembahan pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah memberkati kami, dan di pagi yang ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami
sehingga dapat berguna untuk pelayananku terkhusus untuk sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu anakmu berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Aan, pagi ini ayo teman-teman, buku tugasnya dicawesno ya. Dicawesno. Lembar berikutnya dibuka. Ini kan udah ada isinya. Lembar berikutnya dibuka. Nanti dicatat apa saja firman Tuhan pagi ini gitu ya Kak ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang dicawesno Kak. Wah, Alkitab ya. Alkitab. Jangan lupa juga pensil. Pensil apa? Ballpoint ya, dicawesno. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita puji Tuhan dulu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolonglah daku. Waktu sepenuhnya saya serahkan Mbak Yeyin. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Sebentar Tuhan, waktunya untuk kami mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Adik-adik sudah siap ya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Mbak Yuyun tidak sendirian loh. Ada Kak Pasha yang mau menyampaikan cerita pagi hari ini. Kita sapa dulu Kak Pasha ya. Halo Kak Pasha. Halo Mbak Yeyen. Oh, itu dia muncul dari sana. Ulangi ya. Halo Kak Pasha. Shalom Mbak Yeyen. Oke, Kak Pasha sudah siap bercerita pagi ini? Kok menghilang ya? Mana ya Kak Pasha ya? Oke, Kak Pasha sudah siap bercerita hari ini? Siap. Siap ya Kak Pasha. Adik-adik juga siap mendengar cerita dari Kak Pasha ya? Oke, kita sama-sama mendengar cerita Kak Pasha, jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan cerita Kak Pasha. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan.
Hari ini kakak mau bercerita. Siapa yang siap mendengarkan cerita kakak? Oke, semuanya siap mendengarkan ya. Begini ceritanya. Suatu hari yang cerah, ada anak-anak yang sedang asik bermain. Namanya Deon, Adi, Tino, Tera, dan Tini. Mereka ada yang bermain kelereng, bermain pasaran, dan ada yang bermain sepeda. Wow, semuanya terlihat bersukacita ya. Mereka sangat menikmati hari itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara gebrak. Tolong, tolong, sakit, aduh, aduh. Ternyata Deon jatuh dari sepeda. Tak lama kemudian, Tino langsung menghampiri Deon dan berkata, "Hahaha, sakit ya? Kasihan deh kamu. Makanya naik sepeda hati-hati dong." Tino, kok malah ditertawakan sih? Ada temannya yang jatuh, nggak ditolong, kata Tini. Lalu Tino menjawab, "Salah siapa naik sepeda nggak hati-hati? Ya begitu akibatnya, jadi jatuh deh." Tini kembali menjawab, "Ah Tino, kamu kok malah senang sih ada yang jatuh? Yuk teman-teman, kita bantu Deon. Kasihan dia." Lalu mereka segera menolong temannya yang jatuh dari sepeda dan mengobati lukanya. Kemudian mereka melanjutkan untuk bermain. Saat mereka asik bermain, Tino datang kembali menghampiri mereka. Teman-teman, aku punya mainan yang bagus loh." Lalu teman-temannya melihat mainan baru Tino. Mainan mobil-mobilannya bagus dan Adi ingin memiliki mainan seperti itu. Adi langsung lari ke rumah dan menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. "Mah, aku ingin punya mainan seperti Tino. Mah, beliin ya." Namun, orang tuanya Adi belum bisa membelikan mainannya. Dan Adi pun menangis. Tino dan teman-temannya lalu datang menghampiri Adi. Kali ini, Tino ikut datang bukan untuk meminjamkan mainannya ataupun menolong Adi. Namun, dia berkata, "Hei Adi, nangis yang kencang aja, biar nanti dibelikan mamamu." Hahaha. Adi semakin menangis keras. Tera pun menjawab, "Tino, kamu gak boleh bilang seperti itu. Seharusnya kamu meminjamkan mainanmu sama Adi." Adi kemudian menjawab, "Ah, biarin saja. Kalau mau ya beli dong." Lalu Tino pergi dan meninggalkan mereka. Tera dan teman-temannya yang lain menolong dan menghibur Adi. Mereka kembali mengajak Adi untuk bermain. Saat bermain, mereka melihat dari jauh Ricky dan Reno sedang bertengkar, berebut mainan. Yang benar saja, ternyata di sana sudah ada Tino yang tertawa seolah mendukung mereka bertengkar. Tanpa pikir panjang, Tini segera melerem mereka dan berkata, Sudah, kalian tidak boleh bertengkar. Ayo baikan, kita kan teman." Akhirnya mereka baikan dan kembali bermain dengan sukacita. Karena hari sudah sore, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Tini dan teman-temannya sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Minggu bersama. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Tino. Teman-teman, ayo kita bermain, kata Tino. "Ah, aku mau ke gereja. Hari ini kan hari Minggu. Ayo kamu ikut ke gereja."
kata Deon. Lalu Tino menjawab, "Gak mau ah, enak bermain dan menonton film kartun di rumah daripada pergi ke gereja." "Ya sudah, kalau begitu kami pergi ke sekolah minggu dulu ya." "Dah Tino." Karena teman-teman Tino tetap ingin ke sekolah minggu, akhirnya mereka meninggalkan Tino sendirian. Nah, adik-adik, akhirnya Tino merasa sedih dan bosan karena dia tidak memiliki teman untuk bermain dan teman-temannya banyak tidak mau bermain dengan Tino. Karena apa adik-adik? Karena dia selalu senang kalau ada temannya yang sedih dan kesusahan. Kembali lagi bersama Mbak Ian adik-adik. Tadi sudah sama-sama menyaksikan ceritanya dari Kak Pasha ya. Luar biasa semua adik-adik, karena kalian sudah menyaksikan ceritanya sampai selesai. Nah, sekarang Mbak Ian mau tanya sama adik-adik, ada yang tahu apa itu bahagia? Ada yang tahu bahagia itu apa? Apakah bahagia itu ketika kita melihat teman kita yang jatuh dari sepeda, terus kita bilang, "Asik, temanku jatuh dari sepeda, aku bahagia, hore." Atau ketika kita melihat teman kita menangis karena tidak dibelikan mainan sama orang tua, atau karena teman kita bertengkar, terus kita bahagia. "Asik, temanku bertengkar, aku bahagia, yeay." Bukan itu adik-adik, bukan itu yang dimaksud dengan bahagia. Lalu apa yang dimaksud dengan bahagia? Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita mau baca ya. Oke, Ben akan bacakan buat adik-adik semua. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah itu ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita apa itu bahagia. Bahagia di sini yaitu adalah apabila kita merasakan senang gembira, lalu adik-adik puas terhadap sesuatu yang sudah adik-adik lakukan, apabila itu sudah benar di hadapan Tuhan. Itulah yang dinamakan bahagia, senang, dan gembira di dalam Tuhan. Nah, kalau dari cerita tadi yang adik-adik sudah saksikan, yang diceritakan oleh Mbak Pasha, tadi adik-adik lihat Tino. Tino tadi kelihatan bahagia ya. Ketika ada temannya sedih, dia bahagia. Tapi ada teman-teman Tino. Ngapain tadi? Teman-teman Tino menghibur teman-temannya. Yang jatuh dari sepeda dia tolong. Yang sedih karena tidak dibelikan mainan sama orang tuanya, dia hibur.
yang bertengkar. Apa? Dilarang supaya tidak bertengkar. Nah, itu yang dimaksud dengan bahagia di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari adik-adik semuanya, hari ini kita belajar bahwa bahagia itu bukan saat melihat temannya bersedih dan kita menertawakan kesedihan mereka. Namun, bahagia itu adalah ketika kita melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita senantiasa bahagia, baik di dalam keadaan suka dan duka, dengan melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya Tuhan. Kita harus memilih hidup bahagia menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan tidak perlu malu melakukan firman Tuhan dengan semua resiko yang ada. Resikonya apa ya kira-kira? Nah, resikonya kalau adik-adik misalkan ada yang temannya bertengkar ditolong, yang sedih dihibur, lalu kalian diajak sama teman-teman kalian. Jangan takut untuk melakukan kebaikan, karena adik-adik pasti memiliki kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Ada lagi, kalau di sekolah misalkan ada PR, adik-adik mengerjakan PR tepat pada waktunya, tapi teman-teman adik-adik jangan ngerjain PR, mending enak bermain. Nah, kalau adik-adik memilih untuk tetap mengerjakan PR, maka adik-adik melakukan apa yang benar, dan adik-adik adalah orang-orang yang disebut berbahagia karena melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik melihat temannya yang seperti itu, adik-adik harus berani untuk mengingatkannya. Tidak perlu malu, jangan takut dengan resiko yang ada. Meskipun dijauhi sama teman-teman, meskipun diajak sama teman-teman, jangan takut. Karena di dalam firman Tuhan kita diingatkan di Matius 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi adik-adik tidak perlu malu dan takut. Apapun resikonya, adik-adik harus memilih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika adik-adik melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka adik-adik disebut orang-orang yang berbahagia. Oke adik-adik, hari ini untuk tugasnya adik-adik bisa mencatat dalam Matius 5 ayat 11 yang berbunyi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan satu lagi, adik-adik, tada, ini tadi Mbak yang sudah buat. Adik-adik bisa membuat tulisan bahagia, ditulis tulisan bahagia, terus bisa cari sedotan, bisa cari kayu. Untuk apa? Untuk penyangga. Lalu buat apa? Bisa ditaruh di kamar, ditaruh di rumah. Untuk apa lagi? Untuk mengingatkan kita kalau kita anak-anak Tuhan Yesus harus bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus, melakukan sesuatu yang benar. Maka kita akan disebut anak-anak yang berbahagia. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai yang sampaikan. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami hari ini untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami melakukan yang benar di hadapan-Mu, maka kamilah orang-orang yang disebut berbahagia. Terima kasih juga melalui cerita hari ini, kami diingatkan untuk terus melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sulika. Ya, terima kasih Mbak Yeyen.
Kaan, ternyata bahagia itu kalau kita bisa berbuat baik. Ya, bisa nolong teman, kemudian membantu orang tua, teman. Nah, dan juga rajin berdoa itu bahagia juga loh, Kak. Coba kalau kita tidak berdoa, tidak ketemu Tuhan Yesus ya. Nah, kan kita punya tugas hari ini yang dari Mbak Yeyen ya. Masih ingat? Ini tulisan bahagia, 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 senyum. Nah, ditulis sendirilah ya, pakai tulisannya adik-adik yang gede-gede kayak gini, kemudian disundui. Kalau Bu Sulika ini disundui ya, dikasih perekat. Nah, bahagia ya Kak ya, bahagia gitu ya. Nanti hasilnya dipoto, dikirim ke guru masing-masing biar semua tahu adik-adik mengerjakan tugas dengan baiknya, biar kita tahu tulisannya adik-adik ya Kak ya, gitu ya. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah sekolah minggu dengan selamat. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat melakukan kehendak-Mu. Kami mau menolong teman kami mau membantu orang tua kami mau rajin berdoa dan juga rajin belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, meskipun masih kecil tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat pagi, Tuhan Yesus Yesus berkati. Sampai bertemu.